Taring-taring tajam Sundari dengan cepat menghujam di leher pemuda yang seketika itu berkelojotan. Cukup lama bibir Sundari menempel di leher, sampai akhirnya tubuh Rohman terkolek kehabisan darah. Sundari membiarkan tubuh pemuda itu melorot jatuh. Untuk beberapa saat, dia merasakan kehangatan dan kenikmatan darah segar dari leher Rohman. Dan setelah itu, dia mengangkat tubuh pemuda malang itu dan melemparnya ke bawah. Tubuh Rohman melayang sesaat, kemudian jatuh ke arus sungai yang malam itu agak deras. Sundari menikmati pemandangan yang menurutnya indah, menikmati jasad Rohman yang timbul tenggelam terbawa arus sungai yang semakin lama semakin menjauh dan menghilang dalam aliran sungai yang berkelok. Sundari memandangi ke langit, menatap bulan yang ikut tersenyum. Sepertinya senyum bibir Sundari yang masih menyisakan darah segar. Kemudian sambil tertawa panjang, dia pun dengan cepat meninggalkan tempat itu. Namun sayang, ketika ia membuka pintu, Ibu Ida tengah duduk di kursi ruang tamu. Sejenak Sundari tertegun. Dia harus mencari alasan agar perempuan tua itu tidak menaruh curiga padanya. Ibu, kenapa ibu belum tidur? Ujar Sundari berpura-pura heran. Ibu tadi terbangun dan melihat pintu kamar kamu terbuka. Ibu lihat ternyata kamu gak ada. Ibu pikir kamu ke toilet, tapi gak ada juga. Jadi ya, ibu duduk nungguin kamu, ucap Ibu Ida. Anu loh Bu, tadi aku merasa gerah. Jadi ya, aku keluar cari angin. Dan sekarang aku ngantuk Bu. Ayo Bu, tidur lagi, ucap Sundari. Tunggu, kamu sebenarnya dari mana sih? Coba lihat mulut kamu belepotan begitu. Merah lagi seperti darah, ucap Ibu Ida. Sundari baru sadar, dia belum sempat membersihkan darah Rohman dari mulutnya. Oh iya Bu, tadi aku habis makan bakso. Saking enaknya, aku jadi jilatin saus itu Bu. Ya sudah Bu, aku mau bersihkan mulut dulu ya. Sundari cepat meninggalkan Ibu Ida dan bergegas pergi ke toilet. Dan benar juga apa yang dikatakan Ibu Ida. Ketika ia memandangi dirinya dalam cermin, dia melihat darah yang belum mengering di sudut-sudut bibirnya. Dan mulai saat itu, Sundari harus lebih waspada lagi sebelum melancarkan aksi balas dendamnya. Dia tak boleh gegabah, dan jangan sampai Ibu Ida bertambah curiga padanya. 3 hari kemudian, barulah berita tentang penemuan mayat yang mengambang di muara. Keadaan mayat sudah membusuk dan berbau menyengat, menggegerkan kampung di mana Sundari tinggal. Memang, sejak hilangnya Rohman, warga setempat mulai mencari-carinya. Mereka menanyakan pada semua teman-teman dekat Rohman. Namun, tak seorang pun yang dapat memberikan informasi keberadaan pemuda itu. Dan seperti pada kematian Anwar, warga pun mulai menerka-nerka penyebab kematian Rohman. Mereka mulai mengaitkan kalau ini juga adalah bagian balas dendam. Tentu saja kepada siapa lagi tudingan itu ditujukan kalau bukan kepada Ramli. Sebab bisa jadi Ramli memang sudah merencanakan ini semua. Kalau sama Anwar itu mungkin juga, sebab mereka berdua pernah bentrok. Tapi kalau Rohman, menurut aku sih nggak mungkin. Mereka berdua nggak pernah ada masalah. Bahkan sampai Ramli keluar dari kampung kita, Rohman nggak pernah menyimpan rasa antipati pada Ramli. Akhirnya Gayus memulai memberikan pendapatnya. Gayus memang teman paling karib bagi Ramli. Dia bisa dibilang tangan kiri Ramli. Sebab antara Ramli dan Gayus hampir memiliki perangai yang sama. Begini, ini pendapat aku ya. Masalah kamu-kamu pada percaya atau enggak itu terserah. Selama ini kita hanya mencurigai dan menuding Ramli. Sebagai pelaku teror ini, kita telah melibatkan seseorang yang paling sakit hati kepada kita. Seorang pemuda yang bernama Rinto mulai ikut menimbrung. Siapa menurut kamu? Tanyanya. Siti. Kita semua mengira kalau Siti sudah mati dan entah berada di mana. Kepergian atau hilangnya perempuan itu pun kita nggak tahu. Nah, ada kemungkinan kalau dia masih hidup dan ada di sekitar kita.
ucap Perinto. Ah, di sekitar kita. Berarti dia dekat dengan kita, atau malah dia berada di kampung kita. Masuk akal, dan mungkin dia ada di sini. Argumen itu mendapat tanggapan serius dari warga. Mereka mulai mencoba berandai-andai, meraba-raba tentang di mana keberadaan perempuan yang pernah mereka singkirkan dari kehidupan mereka. Siti kini menjadi momok bagi warga sekitar, terlebih lagi bagi mereka yang pernah berurusan dengannya. Sementara itu di tempat parkir, Ramli tengah duduk di trotoar, mengawasi kendaraan yang terparkir di lahan yang telah ia kuasai. Pikirannya jauh menerawang. Dia membayangkan akan kecantikan wajah kakak iparnya, Sundari. Bagaimana mungkin wajah yang hancur bisa berubah sedemikian cantik? Bahkan hampir tak seorang pun yang menyangka kalau Sundari adalah Siti. Apa mungkin dia memakai susuk yang dapat merubah wajah seseorang dalam sekejap? Bila demikian, bisa jadi Sundarilah orang yang telah menghabisi kedua orang temannya. Ramli sempat bergidik ngeri jika itu kemungkinannya. Dan kemungkinan terburuknya, Sundari tidak akan berhenti menebar teror. Ramli tersenyum sendiri, sebab sakit hatinya yang belum ia lampiaskan ternyata sudah ada yang mendahuluinya. Saat dia tengah melamun, di seberang jalan, nampak seorang pemuda yang ia kenal sebagai temannya, yang sempat mengusir dirinya dari kampung tempat tinggalnya. Pokoknya, sekarang kamu harus pergi dari kampung ini. Sekarang kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kamu cuma gembel yang gak punya tempat tinggal. Dulu, aku semua takut bukan sama kamu, tapi sama orang tua kamu yang kades sombong itu. Begitu kata-kata terakhir yang dikatakan oleh temannya yang bernama Jani. Timbul niatan dalam hati Ramli untuk memberi pelajaran pada pemuda yang tengah menawar buah itu. Ramli menepuk bahu Cipeng yang duduk di sampingnya. Peng, ada mangsa buat kamu, ucapnya. Mana? Jawab Cipeng. Itu anak yang lagi beli buah. Dia itu teman aku yang sudah ngusir aku dari kampung, ucapnya. Terus maksud kamu gimana? Tanya Cipeng kembali. Kerjain, tapi di tempat yang sepi. Jangan bilang kamu disuruh aku. Paham? Bikin dia babak belur. Cacat juga gak apa-apa. Kamu ajak teman satu orang saja. Pura-pura kamu malak dia, suruhnya. Oke, kebetulan aku juga lagi kesal sama orang rumah, ucap Cipeng. Cipeng mengajak seorang temannya. Kemudian dia mengikuti anak muda yang ditunjukkan Ramli tadi. Dan dari kejauhan, Ramli menyaksikan pertarungan yang tak seimbang. Dia melihat Jani sudah tak berdaya menjadi bulan-bulanan Cipeng yang temannya. Cipeng menyeret tubuh Jani. Sebelah kaki anak muda yang sudah lemas itu diangkat. Ia meletakkan kaki pada tepi trotoar. Teman Cipeng mengerti maksudnya. Kemudian dia melompat agak tinggi dan hingga pada kaki Jani. Jani menjerit setinggi langit, membuat beberapa orang di sekitar tempat itu mendatangi mereka. Ramli tersenyum puas melihat tubuh Jani yang sudah tak berdaya. Pemuda itu meraung keras, menahan rasa sakit karena tulang kakinya telah dibuat patah. Beberapa orang kemudian membantu menggotong pemuda itu ke sebuah angkot dan dibawa ke rumah sakit. Kalau Sundari bisa, mengapa aku tidak? Ramli berkata dengan dirinya sendiri. Warga semakin resah, teror kematian belum juga reda. Kini warga, terutama pemuda-pemuda kampung itu, mulai resah. Dan sebagian pemuda sudah mulai yakin kalau pelaku penganiayaan itu adalah ulah Ramli. Namun sebagian lagi tetap menolak anggapan itu, karena mereka selama ini belum pernah bertemu dengan Ramli sejak dia tersingkir dari kampung itu. Kita jangan gegabah dan terburu-buru menuduh Ramli. Kita nggak punya bukti. Bahkan menurut si Jani, dia dikeroyok gara-gara melawan Saadi Palak. Nah, gimana kita bisa menuduh dia? Darto yang semula hanya diam, kini ikut buka pendapatnya. Sementara itu, ayahnya Rohman yang notabene sebagai jawara kampung juga tengah berunding bersama orang-orang yang dianggap sepuh. Saya masih penasaran soal kematian anak saya. Kok bisa dia mati dan ditemukan di muara? Kalau ada yang menganggap Rohman bunuh diri, itu nggak mungkin. Sebab saya sebagai orang tua tahu betul kalau dia baik-baik saja dan nggak punya masalah, kata ayahnya Rohman berapi-api.
Tanpa mereka sadari, seorang wanita muda turut mendengarkan obrolan mereka. Wanita itu adalah Romlah, istri dari almarhum Anwar. "Maaf loh Pak, saya ikut memberikan masukan sedikit. Mengingat suami saya meninggal secara tragis pula. Suami saya pernah kesal dengan Siti. Waktu perempuan itu mendorong saya sampai jatuh di warung. Suami saya sempat bilang kalau dia akan membuang perempuan itu. Saya juga mendengar kalau dia bisik-bisik sama Rohman. Cuma saya nggak tahu kemana mereka membawa Siti," ucapnya. Dan dari sinilah mereka mulai menemukan titik terang. Namun mereka bisa mengembangkan dengan bertanya. Barangkali ada yang pernah mendengar rencana mereka. Di luar dugaan, seorang anak kecil ikut nyetuk obrolan orang-orang tua itu. Dia adik Rohman yang paling kecil. "Adik tahu kemana kok Bang Rohman dan Bang Anwar membawa Mbak Siti?" kata bocah lelaki yang baru berumur 10 tahunan. "Kamu tahu dari mana?" tanya ayahnya yang juga orang tua Rohman. "Dari Bang Rohman sama Bang Anwar. Mereka bisik-bisik, tapi adik sempat dengar," jawabnya. "Kemana mereka membawa Siti?" tanya orang tuanya. "Cadas. Cadas apa itu?" Adik lupa," ucap bocah itu. "Mungkin maksudnya cadas pangeran." Seorang anak muda dengan cepat memotong. "Nah, iya itu betul, cadas pangeran." Anak kecil itu berseru, "Tapi tempat itu jauh dari sini. Dengan apa mereka membawa perempuan itu?" tanya orang tua Rohman. "Kalau soal itu nggak penting. Mereka bisa menyewa mobil atau apalah. Sekarang bagaimana cara kita menyelidiki perempuan itu untuk memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati?" Mereka kembali berembuk untuk mencari cara. "Begini saja, kita yang masih muda dan demi rasa setia kawan, saya akan memikirkan itu," kata pemuda yang segera menyatakan gagasannya. Keesokan harinya, dua anak muda menyusuri jalan setapak yang terdapat di kawasan Cadas Pangeran. Berkali-kali mereka mengalap keringat yang mulai membasahi wajah karena penat setelah melakukan pencarian yang belum membuahkan hasil. Bahkan mereka sudah merasa dahaga karena perjalanan yang mereka tempuh sudah cukup jauh, merambah hutan yang semakin jauh semakin lebat. Karena sinar matahari hanya menerobos celah-celah dedaunan. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil berharap menemukan aliran air untuk mereka minum, sebab persediaan air yang mereka bawa telah habis. Setelah agak lama beristirahat, salah seorang dari mereka melihat sebuah gubuk kecil di tempat yang agak jauh dari tempat duduk mereka. Dia membangunkan temannya, kemudian menuju ke arah gubuk tadi. "Apa iya sih di hutan begini ada gubuk? Jangan-jangan itu tempat hantu," kata temannya sambil mengucek-ucek matanya karena mengantuk. Pikiran kamu ngawur aja. Mana ada hantu bikin rumah? Paling juga tempat orang biasa cari buruan. Ayo kita ke sana. Siapa tahu orangnya baik. Kita minta minum. Kalau boleh makan sekalian. Ya udah, ayo. Tapi hati-hati. Siapa tahu itu tempat persembunyian penjahat. Persembunyian? Tiba-tiba, pemuda itu kembali ingat akan tujuan semula. Iya betul. Siapa tahu itu tempat persembunyian Siti. Ingat Siti. Mereka pun segera menuju gubuk itu. Mereka ingin memastikan tempat apa gubuk tersebut. Setelah mereka semakin dekat, kini terdengar suara seorang wanita tengah bersenandung menyanyikan sebuah kidung berbahasa Sunda. Syair tembang yang dinyanyikan wanita itu begitu penuh penghayatan. Pelan, namun menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk kedua pemuda bergidik. Mereka melangkah sambil berjinjit agar tak menimbulkan suara. Kemudian, mereka mengintip dari celah dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam sana, seorang wanita cantik tengah duduk di atas hamparan tikar yang terbuat dari pandang. Wanita itu tengah menjahit selembar kain berwarna merah. Kedua pemuda tadi membeliakan mata saat melihat kecantikan wajah wanita yang masih terus bersenandung. Kedua pemuda itu saling bertukar pandang. Kemudian salah satu dari mereka berbisik, "Rezeki, kita nggak dapat menemukan Siti, tapi kita bisa menikmati cewek itu," katanya penuh menahan nafsunya. Dan temannya hanya mengangguk tanda setuju. Lalu mereka mengetuk pintu dengan pelan. Dan pintu pun terbuka. Seorang wanita yang tak lain adalah Nyi Ayunda
keluar sambil tersenyum penuh arti. "Oh, ada tamu. Silakan masuk." Nyi Ayunda mempersilakan mereka untuk duduk di atas tikar. Lalu dia ke dalam membawa 2 gelas air untuk tamunya minum. "Minumlah. Kelihatannya kalian haus. Tapi sayang aku tidak punya makanan. Aku belum sempat mencarinya," kata Nyi Ayunda sambil memainkan lidahnya, membuat kedua pemuda itu semakin ingin menikmati bibir Ayunda. "Oh, tidak apa. Aku sudah kenyang dengan melihat wajah kamu yang cantik dan bibir kamu yang sensual," balas salah satu pemuda itu. "Ah, kalian bisa saja. Kalian kan cuma melihat bibir aku, belum juga menyentuh, masa bilang kenyang?" ucap Nyi Ayunda sengaja menggoda. "Kalau boleh, aku mau mencobanya." "Tentu saja boleh. Aku memang sengaja menunggu pria yang bisa membuatku puas, karena sudah lama aku hidup dan tinggal sendirian di sini," ucap Nyi Ayunda sambil mulai melucuti pakaiannya. Sampai yang tersisa hanya pakaian dalamnya saja. Kedua pemuda itu pun tak sabar. Mereka juga menanggalkan pakaian mereka. Nyi Ayunda merebahkan tubuhnya. Tangannya menggapai kedua pemuda tadi yang langsung berebut untuk menindihnya. Tapi Nyi Ayunda kembali duduk dan menempelkan jari telunjuknya pada salah seorang pemuda itu. "Tapi tunggu dulu. Aku belum mengenal kalian. Dan ada tujuan apa kalian datang ke tempat ini?" tanya Nyi Ayunda, yang membuat kedua pemuda itu menekan bagian bawah tubuhnya. "Kami mencari seorang wanita yang kabarnya 2 tahun lalu dibuang di tempat ini. Tapi kami tidak tahu tempatnya di mana," tanyanya. "Oh, siapa wanita itu? Sebab aku juga pernah melihat wanita dengan wajah luka parah," tanya Nyi Ayunda. "Namanya Siti, wajahnya rusak karena korban kebakaran," jawabnya. "Lalu, kenapa kalian baru mencarinya sekarang? Apakah kalian ingin membawanya pulang?" ucap Nyi Ayunda. "Tidak, ada dugaan kalau dia masih hidup dan dia melakukan balas dendam. Jadi kami ingin memastikannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati." "Oh, begitu. Menurut aku wajar kalau dia membalas sakit hatinya, karena aku juga seperti dia. Tapi mana mungkin wanita secantik kamu mereka buang? Mungkin mereka sudah gila." "Berarti kalian juga gila." "Apa? Apa maksud kamu?" "Coba perhatikan baik-baik wajahku ini." Setelah berkata demikian, Nyi Ayunda memperlihatkan wajahnya yang rusak. Betapa terkejutnya kedua pemuda tersebut demi melihat wajah wanita yang kini nampak menakutkan. Salah seorang dari mereka, pemuda yang berada agak di belakang, segera beringsut mundur. Dia melihat temannya sudah berada dalam posisi yang berbahaya. Dia juga bingung mau melakukan apa. "Nah, kamu akan menikmati tubuhku yang mulus ini setelah aku mencongkel kedua biji matamu, karena mata kamu telah membuat nafsumu untuk memperdayai aku." Wajah Nyi Ayunda yang buruk semakin buruk dan membuat pemuda di hadapannya gemetaran demi melihat kuku-kuku jari wanita itu yang terus memanjang dan runcing laksana mata pisau. Pemuda itu berniat untuk melepaskan diri dari pelukan Nyi Ayunda. Namun, dengan cepat Nyi Ayunda menancapkan kuku-kukunya pada kedua kelopak mata pemuda itu. Darah menyembur seketika dari kedua kelopak matanya yang bolong. Lalu, Nyi Ayunda pun tertawa puas sambil memperlihatkan 2 biji mata kepada pemuda yang sudah di ambang pintu. Beruntung, pemuda itu masih memiliki tenaga untuk segera kabur. Dia berlari sambil berteriak histeris meminta tolong. Namun, tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Karena memang tak seorang pun yang berani memasuki kawasan itu. Pemuda yang ternyata bernama Jajang itu baru tiba di rumah setelah tengah malam. Dia belum bisa menjawab pertanyaan dari ibunya. Kelihatannya dia masih tegang mengingat peristiwa yang mengerikan. Baru setelah sang ibu memberikan segelas air teh hangat, dia baru bisa berbicara dengan terputus-putus. "Kamu ini sebenarnya kenapa, Jang? Seperti orang habis melihat hantu saja," kata ibunya, memperhatikan wajah anaknya yang seakan menyimpan rasa ketakutan yang teramat sangat. Jamil, Bu. Jamil." "Iya, ada apa dengan Jamil?"
ucap ibunya. Matanya. Tenang Jang. Kenapa dengan mata Jamil? Matanya telah dicukil. Aku. Dan dengan terbata-bata, Jajang menceritakan kejadian yang baru saja menimpa sahabatnya. Ibunya hanya terpaku, terdiam bisu, seakan terbawa oleh suasana yang dialami anak dan temannya. Selanjutnya, kabar bahwa Siti masih hidup dan melakukan balas dendam bukan hanya warga saja yang resah. Namun di sisi lain, Sundari malah tersenyum puas. Dia tak menyangka kalau Nyi Ayunda telah membantu membalaskan dendam ke Sumatnya. Terima kasih Nyai, kata Sundari dalam hati. Dia pun merencanakan untuk membuat warga menyesal telah menghinanya. Malam setelah lepas Isya, Ibu Ida yang sudah mulai menaruh kecurigaan terhadap anak angkatnya Sundari berpura-pura ingin tidur karena merasa lelah setelah bekerja melayani pasien sehari penuh. Pendengarannya ia pertajam kalau Sundari keluar rumah seperti malam itu. Ternyata dugaan Ibu Ida benar. Sundari membuka pintu orang tua itu dan melihatnya telah tertidur nyenyak. Lewat pintu belakang rumah, Sundari keluar. Kemudian dia melangkah perlahan menuju rumah istri almarhum Anwar. Menurutnya, perempuan beranak satu itulah yang menjadi penyebab dirinya dibuang oleh suaminya, yaitu Anwar. Jarak rumah perempuan itu dengan rumah bidan hanya berselang beberapa rumah saja. Dan beruntung, saat itu tak seorang pun yang melihatnya. Kebetulan, ibu beranak satu itu ada di luar rumah. Dia tengah merenung seorang diri. Selamat malam sayang, sapa Sundari dengan nada mengejek. Wanita istri dari almarhum Anwar memandang tamu yang tak diundangnya. Mau apa kamu kesini? Tanyanya penuh selidik. Sekedar mau tahu saja, bagaimana perasaan seorang wanita setelah ditinggal suaminya. Saya curiga kalau Bang Anwar meninggalkan karena perbuatan kamu. Aku, bagaimana kamu bisa berpikir sampai ke arah sana? Sedangkan aku bukan siapa-siapanya Anwar. Tapi kamu telah sengaja merayu Anwar sehingga dia tergila-gila sama kamu. Kamu benar, aku merayu dia agar dia mau menuruti perintahku karena dia yang telah membuang seseorang. Kamu ingat Siti? Tanyanya. Siti? Kenapa kamu tanya tentang perempuan itu? Karena dia adalah aku. Tidak, kamu bukan Siti. Siti sudah mati, kata istri Anwar. Dia mulai cemas. Siti belum mati. Coba kamu perhatikan baik-baik. Istri almarhum Anwar terbeliak. Di hadapannya kini bukan lagi Sundari wanita cantik. Namun wajah itu berubah secara mengerikan. Seluruh wajahnya terkelupas dan bau busuk dari nanah yang keluar dari luka-luka di wajah Sundari. Siti, tidak, pergi kamu, ucap istri Anwar. Karena kamulah aku terbuang, dan karena suami kamulah aku menjadi Sundari. Dan malam ini aku akan mengantarkanmu menyusul suami kamu. Sundari menyeringai. Dia memperlihatkan gigi taringnya yang siap menghujam di leher wanita yang kini berteriak meminta pertolongan. Tolong, ada setan, teriaknya keras. Ternyata teriakan itu sempat didengar beberapa orang pria yang segera mendatangi tempat itu. Sebelum gigi tajam Siti atau Sundari menghujam leher perempuan tadi, seseorang mencekal lengan Siti. Namun, dia menjadi terkejut setelah melihat wajah Siti. Siti menyeringai dengan sekuat tenaga. Dia berniat menghempaskan pemuda yang mencekalnya. Tapi, dia menjadi heran sendiri karena tenaganya begitu lemah. Kenapa jadi begini? Keluhnya. Dia melupakan sesuatu. Lengan kirinya merogoh saku celananya. Celaka, besi kuningku. Siti telah melupakan besi kuning pemberian Nyi Ayunda. Di saat Siti mulai kebingungan, pemuda yang semula ketakutan kini menjadi perang. Dia menghempaskan tubuh Siti hingga terpental. Siti mulai panik. Dia membaca mantra agar sang penguasa alam arwah datang menolongnya. Tapi hal itu tidak terjadi. Siti kini menjadi bulan-bulanan warga yang sekarang bertambah banyak. Ketegangan pun semakin menyelimuti perasaan Siti.
Dia tak tahu lagi nasibnya setelah ini. Di saat Siti dalam keadaan tak berdaya, tiba-tiba seorang pemuda menyeruak di antara kerumunan warga. "Berhenti! Berhenti! Ternyata kamu semua pengecut. Beraninya cuma sama cewek. Apa kalian gak punya rasa kasihan melihat cewek yang sudah tak berdaya?" bentaknya. Semua mata terbelalak lebar setelah tahu siapa yang berbicara. "Ramli," ucap Siti lemas. Pemuda yang ternyata Ramli segera membangunkan Siti yang telah meringkuk di tanah. "Ayo, siapa di antara kamu-kamu yang pada merasa jagoan? Nih, Ramli gak bakal mundur sejengkal pun demi menolong dia. Kamu pada gak punya hati. Ayo, cepat, siapa yang berani ngadepin aku?" bentak Ramli. Tak seorang pun dari mereka yang mau melayani kemarahan Ramli, karena tak ada yang mencegahnya. Akhirnya Ramli segera membawa Siti. "Tunggu Ramli, aku harus mengambil sesuatu di rumah Ibu Ida." Siti pun batuk-batuk setelah tangannya memegangi dadanya yang terasa sakit. Sesampainya mereka di rumah Ibu Ida, orang tua itu sudah berdiri di ambang pintu. "Kalian kenapa anak-anakku?" tanya Ibu Ida. Dia terlihat cemas sambil ikut membimbing Siti. Ibu Ida memandangi wajah Siti yang nampak ketakutan. Kemudian orang tua itu pun mengambil air hangat yang telah dicampuri antibiotik. "Siti telah dikeroyok warga, Bu. Kebetulan saya berniat mau menengok dia dan ibu," sahut Ramli. "Saran ibu, sudahi dendam di hatimu. Hiduplah dengan damai bersama ibu. Dan ibu akan semakin bahagia karena mendapat kabar bahwa anak mantu dan cucu ibu akan pulang. Rumah ini akan semakin ramai dengan kehadiran kalian," ucap Ibu Ida dengan wajah ceria. "Iya Ibu," jawab Siti lirih. Malam itu, Ramli sudah izin kepada Ibu Ida untuk bermalam di rumahnya. Khawatir kalau ada orang yang berniat jahat kepada Siti, waktu sudah lebih dari angka 1. Ramli masih duduk di ruang tamu, sementara Ibu Ida sudah tertidur sejak tadi. "Ramli, adikku, aku berterima kasih karena kamu telah menolongiku." Tanpa disangka, Siti pun belum tidur kiranya, dan Ramli semakin terkejut setelah melihat wajah Siti sudah kembali cantik. "Kakak, bagaimana mungkin kakak bisa sembuh dalam waktu sekejap?" ucap Ramli. Siti tak menjawab. Dia memandangi Ramli yang juga tengah berpikir apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Siti atau Sundari. Tentu saja, Siti bisa berganti wajah dalam sekejap, karena dia cukup dengan memegang besi kuning pemberiannya Ayunda. Sundari duduk di sebelah Ramli, yang jantungnya bergemuruh melihat kecantikan wajah kakaknya. "Kakak, sebaiknya kakak menyudahi balas dendam ini. Bukankah orang yang telah membuang kakak sudah mati? Tinggallah di sini bersama ibu dan anaknya," kata Ramli menekan perasaannya terhadap Sundari. "Kamu benar adikku. Dendamku sudah terbalas. Namun, untuk tinggal bersama Ibu Ida, itu tak mungkin. Apalagi sekarang warga sudah tahu siapa aku. Aku tak mau ibu. Aku tak mau ibu yang telah banyak menolongku akan terkena imbas dari perbuatanku," balas Sundari. Wajahnya begitu dekat dengan wajah Ramli yang juga mengharapkan itu. "Jadi, kemana rencana kakak akan pergi?" Sundari tak menjawab pertanyaan Ramli. Wajahnya semakin mendekat, dan tanpa merasa malu, dia menempelkan bibirnya pada adik iparnya yang memang telah membuatnya jatuh hati. Ramli merasa canggung menerima ciuman hangat dari Sundari, karena dia merasa tak pantas melakukan itu. Dia merasa begitu menghormati Sundari sebagai kakak iparnya. Namun di sisi lain, Ramli juga seorang manusia normal, dan wajar kalau di dalam jiwanya berkobar api dan hasrat kelelakiannya. Sundari semakin menekan bibir Ramli, sehingga mau tidak mau Ramli pun mulai terbakar. Ramli tak lagi mampu menahan nafsunya, maka dia pun menyambut lidah Sundari. Suara batuk ibu bidan mengejutkan mereka, dan sontak keduanya melepaskan pelukannya masing-masing. Ibu, aku kira ibu sudah tidur," kata Sundari, menutupi rasa canggung dan malu. "Iya,
Ibu tadi sudah tidur. Tapi ibu ingat kamu apa masih kesakitan. Makanya ibu bangun dan ternyata kalian sudah mulai asik-asikan. Sungut Ibu Ida. Ah, ibu, aku jadi malu, jawabnya. Kenapa harus malu? Justru ibu merasa senang kalau ternyata kalian bisa saling menerima. Ramli terdiam. Dia tak bisa berkata apa-apa. Sementara Sundari masih menekan perasaannya yang berkecamuk. Hasratnya begitu kuat untuk segera mendapatkan tempat pelampiasan. Angin seketika bertiup cukup kencang, sehingga membuat jendela yang semula tertutup menjadi terbuka, dan pintu pun berderit, membuka dengan sendirinya. Seorang pemuda tampan tampak berdiri di ambang pintu. Tubuh pemuda itu terlihat diselimuti cahaya keputihan. Pemuda tampan dengan penampilan layaknya seorang pangeran. Dia memandangi mereka yang ada di dalam. Sundari yang sudah tahu siapa pemuda itu segera menghampirinya. Kakang Gentapati, ada apakah gerangan sehingga sampai menemui aku? Tanya Sundari yang langsung bergayut di bahu lelaki itu. Apa kamu lupa kalau malam ini adalah saatnya untuk kita? Kata Gentapati mengingatkan. Oh, tentu tidak. Hanya saja barusan aku mendapat halangan. Apakah ada yang telah menyakiti kamu, anak manis? Katakan saja, biar dia mati di tanganku, ucap Gentapati. Tidak, Kakang. Aku hanya lupa membawa sesuatu, sehingga aku tidak bisa memanggil Kakang untuk minta pertolongan, jawab Sundari. Ramli dan Ibu Ida terperangah melihat pemuda yang terlalu tampan dengan ukuran orang pada umumnya. Apalagi jika dilihat dari pakaiannya yang tidak lazim. Ibu Ida pun serta-merta menduga kalau pemuda itu bukan manusia biasa, apalagi datang pada malam hari. Ibu Ida lebih berpikir kalau pemuda itu adalah makhluk dari alam lain. Namun anehnya, dia bisa terlihat secara nyata. Namun Ramli berpikir lain. Ternyata dirinya tak berarti apa-apa bagi Sundari. Terbukti kakak iparnya lebih mesra menyambut tamu yang tak diundang itu. Ada satu perasaan hampa dalam hatinya. Kemesraan yang baru saja ia nikmati harus sirna dalam sekejap. Maka dengan berat ia pun pamit kepada Ibu Ida. Dia tak bisa melihat kemesraan Sundari dengan pemuda yang kini masih memeluk Sundari. Besok saja, Ramli, kamu pulang. Sekarang sudah malam. Lagi pula kamu sudah berjanji untuk menemani Sundari, balas Ibu Ida mengerti perasaan Ramli. Dengan berat hati, Ibu Ida melepaskan kepergian Ramli. Ramli menatap tajam pada pemuda tampan yang masih berdiri di ambang pintu. Kamu mau kemana, Ramli? Tanya Sundari ketika melihat adik iparnya itu menyeruak di antara dia dan pemuda tadi. Kemana saja, balas Ramli. Dan tanpa melihat lagi kepada Sundari, Ramli melangkah. Ramli, tunggu, seru Sundari. Aku tahu kamu cemburu sama dia, kan? Ucap Sundari membuat Ramli tak mengerti. Dia bukan manusia biasa seperti kita, dan aku harus menuruti perintahnya, karena dialah aku masih hidup. Dan bila kamu memang menyayangi aku, temui aku di hutan Cadas Pangeran, tempat aku untuk menenangkan diri. Malam ini aku telah dijemput, dan mungkin aku tak kembali ke rumah ini, ucap Sundari. Kenapa? Tanya Ramli. Bukankah Ibu Ida akan kedatangan anak menantunya? Lagi pula, aku sudah tak ada tempat di kampung ini, balas Sundari menatap sayu wajah Ramli. Kakak benar, kita sudah tak punya tempat di kampung ini, tapi kita masih berhak untuk hidup layak, seperti membangun sebuah mimpi untuk esok hari, kata Ramli seperti menyimpan sesuatu harapan. Kita? Tanya Sundari mengulang pertanyaan Ramli. Tapi pemuda itu telah melangkahkan pergi dan menyisakan tanda tanya di hati Sundari. Pemuda tampan yang tak lain adalah sang penguasa alam arwah alias Gentapati mengamit lengan Sundari, dan dalam sekejap mata mereka telah meninggalkan rumah Ibu Ida. Perempuan tua itu hanya geleng-geleng kepala, dan dia semakin yakin kalau pemuda tadi bukanlah manusia biasa. Pantas saja kamu bisa secantik itu, anakku, gumamnya. Dan jauh di sana,
Di sebuah gubuk kecil di tengah hutan, dua orang wanita yang sama-sama cantik tengah berbicara dari hati ke hati. Mereka adalah Nyi Ayunda dan Sundari. Dua wanita malang yang merasa bernasib sama-sama tersingkir dari kehidupan yang sempurna sebagai manusia, sama-sama hidup dalam keterasingan dan terpaksa mengubur impian mereka. Sepertinya aku ingin hidup seperti Nyai, tenang dan damai di sini, ucap Sundari lirih. Bukankah kamu ingin melampiaskan dendam kamu? Balas Nyi Ayunda. Kalau menuruti kata hatiku, mungkin belum semua aku lakukan, tapi setelah aku pikir, semua sudah berakhir, jawab Sundari. Kalau menurut kamu begitu, itu bagus. Aku sih senang mendengarnya. Tapi apakah kamu sanggup tinggal di tempat terpencil seperti ini? Ucap Nyi Ayunda. Bukankah aku sudah lama tinggal di sini? Namun yang jadi pikiranku, bagaimanakah aku bisa bebas dari Gentapati? Dia pasti selalu datang meminta jatah padaku, tanya Sundari. Tapi sejak kedatangan kamu di sini, Gentapati tak lagi menyentuhku. Dia tak pernah meminta jatah padaku. Atau barangkali Gentapati akan melupakan seseorang seperti aku. Kemudian dia lebih memilih kamu yang dianggapnya masih baru, ucap Nyi Ayunda. Benarkah begitu, Nyai? Tanya Sundari. Kemudian kedua wanita itu terdiam. Mereka sama-sama berpikir tentang Gentapati. Tapi tidak, aku tak mau melihat ada orang lain menjadi korban seperti aku dan Nyi Ayunda, bisik hati Sundari. Di tempat lain, Ramli masih gelisah memikirkan sikap Sundari yang lebih memilih pemuda tampan itu ketimbang dirinya. Dia mulai ragu akan kata-kata kakak iparnya. Dia juga ragu akan arti ciuman wanita yang akhir-akhir ini menjadi bagian dari mimpi dan harapannya. Temui aku di hutan Cadas Pangeran. Kata-kata yang diucapkan Sundari masih terngiang jelas di telinganya. Cadas Pangeran, di sanakah mereka bersembunyi? Tapi bagaimana mungkin aku ke sana? Bukankah dia akan didampingi pemuda itu? Dan mungkin dia makhluk gaib yang memiliki kesaktian, sehingga Sundari begitu menghargai dan menghormatinya. Mungkin memang aku harus menemuinya untuk menyelamatkan dia dari tekanan makhluk itu. Batin Ramli terus berkata-kata, seolah tengah mencari jawaban akan semua ini. Kopi bang, dari tadi aku lihat kamu ngelamun saja sih. Ada apa sih emangnya? Tanya Cipeng sembari memberikan segelas kopi. Pusing aku, Peng. Aku jatuh cinta sama kakak ipar aku, kata Ramli sambil menerima kopi. Kamu yang benar saja, Li. Masa kakak ipar kamu embat juga? Seru Cipeng. Bekas kakak ipar, kan abang aku sudah meninggal waktu kebakaran dulu, tukas Ramli meralat kata-katanya. Terus masalahnya apa? Kalau kamu sama kakak kamu sama-sama suka kan nggak ada masalah, ucap Cipeng. Yang jadi masalah, kakak aku itu lebih memilih cowok yang malam itu datang. Dia seperti pangeran. Kakak aku begitu menghormati seakan mereka ketakutan. Sepertinya dia bukan manusia seperti kita, ucap Ramli. Maksud kamu makhluk gaib? Tanya Cipeng. Iya, dan namanya saja sudah bikin aku merinding, jawab Ramli. Nama? Apa dia juga punya nama? Tanya Cipeng lagi. Kalau nggak salah, namanya Gentapati, jawab Ramli. Sebentar, biasanya kalau tokoh zaman pendekar dulu itu bukan nama yang kesohor, tapi julukan. Nah, apa mungkin Gentapati itu cuma julukan doang? Genta itu kan lonceng, Pati ya mungkin kematian. Jadi lonceng kematian. Tapi kenapa harus lonceng? Pusing aku kalau nebak yang kayak gini, kata Cipeng sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Sudah deh, daripada kita pusing mikirin nama dan julukan, mending kita santai minum kopi sambil menikmati hidup, ucap Ramli. Nah, itu baru aku setuju. Nikmati hidup selagi kita masih hidup. Iya gak, Li? Ucap Cipeng. Iya tuh. Kalau sudah mati kan namanya nikmat kematian. Apa mati itu nikmat, Peng? Tanya Ramli.
Kayaknya sih iya. Soalnya tetangga-tetangga aku yang pada mati, mereka betah di sana dan nggak mau balik lagi, jawab Cipeng. Mereka pun tertawa dengan lelucon mereka sendiri. Meskipun Ramli bisa tertawa, namun dalam hatinya masih saja diliputi rasa cemburu yang teramat sangat. Dia berniat untuk mencari tahu keberadaan kakak iparnya itu, yang katanya berada di hutan Cadas Pangeran. Dan hanya dengan modal nekat, Ramli pun mendatangi tempat yang sebelumnya tak pernah ia kunjungi. Ia hanya pernah mendengar kalau hutan Cadas Pangeran adalah sebuah lembah yang cukup angker, dan belum pernah ada seorang pun yang masuk wilayah itu. Ramli menuruni batu-batu cadas untuk sampai di bawah sana. Suasana dan aroma mistis pun terasa saat kaki Ramli sudah berpijak pada dataran yang ditumbuhi pohon-pohon besar dengan dedaunan yang lebat. Berkali-kali ia duduk beristirahat karena lelah. Setelah beberapa kali dia memasuki hutan yang mulai nampak agak gelap karena sinar matahari terhalang dedaunan. Dan setelah dia melangkah menyusuri tepian tebing, dari kejauhan dia melihat sebuah pondok atau bangunan kecil. Sejenak dia memperhatikan sekeliling bangunan tadi, kalau ada pergerakan atau kehidupan di dalamnya. Namun ia terkejut melihat seseorang wanita yang baru keluar dari gubuk tadi. Berkali-kali Ramli mengucuk matanya. Dia sepertinya tidak percaya demi melihat kecantikan wajah wanita yang berpakaian Mbak Dewi Kayangan. Siapakah wanita itu? Gumamnya. Dia tak lain adalah Nyi Ayunda, wanita yang bernasib seperti Sundari, yang kini menjadi penghuni hutan Cadas Pangeran. Setelah ketegangan hatinya mereda, Ramli mendekati gubuk tadi. Nyi Ayunda memandangi pemuda di hadapannya. Matanya tajam selidik. "Siapa kamu, anak muda? Apa yang kamu cari di tempat ini?" tanya Nyi Ayunda. Dia menaruh sikap waspada. "Namaku Ramli. Aku mencari seorang wanita yang bernama Siti atau Sundari. Dia berpesan agar aku mencarinya di tempat ini." "Ramli, tunggu. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu." Iya, Sundari pernah bercerita kalau kamu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Sebaiknya kamu masuk dulu sambil menunggu dia kembali." Nyi Ayunda mengajak Ramli duduk di atas tikar pandan dan menyuguhkan minuman dengan cemilan ketela rebus. Berkali-kali Ramli berdecak mengagumi kecantikan wajah wanita yang sudah tak lagi muda itu. Meskipun begitu, Nyi Ayunda masih memiliki pesona dan daya tarik yang kuat untuk memikat lawan jenisnya. Matanya begitu hidup dalam setiap lirikan. Senyum Nyi Ayunda seakan menggoda dengan ujung lidah yang selalu membasahi bagian bibirnya yang berwarna merah muda, laksana buah mangga yang tengah ranum. Berkali-kali pula Ramli harus memalingkan wajahnya. Ia tak ingin terjebak oleh daya pikat perempuan di hadapannya. "Oh iya, namaku Ayunda. Aku sudah lama tinggal di tempat ini, sama seperti kakak kamu. Aku juga adalah korban kebiadaban lelaki." Nyi Ayunda pun menceritakan kenapa dirinya sampai tinggal di tempat sesunyi ini. "Maaf Nyi, kalau boleh aku mau tahu, bagaimana mungkin wajah Sundari yang telah rusak bisa kembali menjadi cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya?" ucap Ramli. "Sebenarnya ini rahasia, tapi mengingat kamu mempunyai niatan baik bagi Sundari, aku akan mengatakan kalau semua ini adalah bantuan dari makhluk gaib sang penguasa alam arwah, atau yang bergelar Gentapati. Tanpa pertolongan dia, kami sudah mati," ucap Nyi Ayunda. "Bagaimana jika aku ingin membawa kembali kakak aku? Apa mungkin makhluk itu mengizinkannya, Nyi?" tanya Ramli. "Entahlah, rasanya mustahil. Sebab orang yang masuk ke wilayah ini sulit baginya untuk keluar dengan selamat." Ramli termenung mendengar kata-kata Nyi Ayunda. "Tapi ada kemungkinan hal itu terjadi, sebab cinta bisa mengalahkan segalanya," lanjut Nyi Ayunda. Tak terasa, waktu pun semakin bergeser menjadi malam, dan Ramli memutuskan untuk membawa Sundari dengan segala resiko yang akan ia hadapi. Dia tahu
Kalau melawan makhluk itu berarti kematian baginya. Namun Ramli sudah tidak lagi memperdulikan keselamatan dirinya. Malam semakin larut, udara pun semakin dingin. Nyi Ayunda memandangi wajah Ramli yang sudah terlelap. Berkali-kali Nyi Ayunda meleletkan lidahnya. Ada hasrat yang bergejolak di dadanya. Ia ingin melampiaskannya pada pemuda itu. Namun, alam sadarnya masih bisa menolaknya. Dia tahu kalau Ramli, adik iparnya, dan menyimpan perasaan cinta yang dalam pada Sundari. Maka, dia hanya bisa melakukan persetubuhan dengan Ramli melalui alam bawah sadar pemuda yang tengah terlelap itu. Ramli pun terlihat dalam tidurnya yang gelisah dan sesekali mendesah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, seakan hendak merobohkan gubuk itu. Nyi Ayunda segera menghentikan aktivitasnya yang tengah meremas buah dadanya sendiri. Dia segera merapikan pakaiannya, kemudian bangkit dan membuka pintu. Di luar sana, Nyi Ayunda melihat kedatangan Sundari bersama seorang pria tampan yang tak lain adalah Gentapati. Nyi Ayunda tersenyum menyambut keduanya. Aku mencium bau manusia di dalam rumah ini. Apakah ada yang berani masuk wilayahku, Cak Ayu? Tanyanya pada Nyi Ayunda. Ampun Kakang, dia adik dari Sundari. Dia datang untuk membawa Sundari dari tempat ini, balas Nyi Ayunda. Adik? Apa kamu punya adik anak manis? Tanya Gentapati kepada Sundari. Iya Kakang, dia adik iparku, dan kami berdua sama-sama terbuang dari sisi kehidupan bermasyarakat. Kami ingin hidup bersama, bukan sebagai kakak beradik lagi, tapi kami ingin membangun sebuah rumah tangga dalam keterbatasan kami. Untuk itu, maukah Kakang memberikan aku kebebasan? Balas Sundari sambil memohon. Kebebasan macam apa yang kamu inginkan? Aku telah memberimu kebebasan untuk melakukan teror, ucapnya. Kebebasan agar Kakang melepaskan aku dari belenggu perjanjian dengan Kakang dan membiarkan kami pergi dari sini untuk hidup bersama dengan adik iparku. Oh, tentu saja boleh, dengan satu syarat. Dia harus bisa mengalahkan aku. Gentapati tertawa panjang dan bergema. Gema itu masuk ke alam mimpi Ramli yang tengah bertarung melawan Gentapati. Berkali-kali Ramli jatuh bangun menjadi bulan-bulanan sang penguasa alam arwah itu yang memang bukan tandingannya. Di saat dalam keadaan kritis itulah Ramli melihat ada sesuatu yang bersinar di tengah-tengah jantung Gentapati. Ramli melihat sebuah benda kecil seperti liontin yang bergantung pada untayan kalung. Liontin berbentuk seperti genta atau lonceng itu terus berpendar memancarkan sinar yang menyilaukan mata Ramli. Ramli mendapat firasat kalau liontin emas yang berbentuk lonceng itu kemungkinan adalah pusaka yang membuat makhluk gaib itu teramat sakti. Maka tanpa berpikir panjang, Ramli dengan cepat meloncat. Dia bermaksud untuk meraih liontin yang dipakai Gentapati. Dan brek, Ramli terjatuh kembali. Dia membuka mata dan mendapatkan dirinya masih berada di atas tikar pandan. Ramli tersadar kalau tadi dia cuma bermimpi. Namun kesadaran yang lain telah menantinya saat dia melihat siapa yang berdiri di depan pintu gubuk itu. Gentapati. Ramli tak sadar mengucap nama itu. Ternyata nyalimu cukup besar juga, hai anak muda. Benarkah kau datang untuk membawa pulang kakakmu Sundari? Tanya Gentapati yang masih berwujud manusia. Iya, aku datang untuk membawanya kembali dalam kehidupan manusia, dan kami akan hidup bersama kembali seperti dulu, balas Ramli tanpa rasa takut sedikit pun. Tentu saja, jawaban Ramli membuat Gentapati tertawa terbahak-bahak. Ternyata nyalimu cukup besar juga, anak muda. Tapi akan aku lihat keberanianmu setelah tahu siapa aku sebenarnya. Setelah berkata demikian, Gentapati memutar badannya. Mula-mula hanya perlahan, semakin lama semakin cepat, dan tubuh Gentapati pun lenyap. Kini di hadapan Ramli telah berdiri sesosok raksasa dengan tubuh tinggi besar,
berambut panjang hingga menyentuh lutut, dan makhluk itu memiliki sepasang mata berwarna merah semerah darah. Di sudut bibirnya yang tebal terdapat taring-taring yang mencuat tajam. Namun yang membuat Ramli tertarik ialah liontin emas berbentuk genta yang kini juga membesar, mengikuti postur tubuh makhluk yang berjuluk penguasa alam arwah. Hebat, hebat kau anak manusia. Ternyata kau juga tidak menjadi takut melihat wujud asliku. Sekarang bersiaplah untuk mampus di tanganku. Makhluk tinggi besar itu mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Dia bermaksud untuk menginjak tubuh Ramli. Namun Sundari mencegahnya dengan memeluk tubuh makhluk itu. Kakang, tolong jangan celakai dia. Biarkan dia pergi dari sini, kata Sundari memohon. Namun kiranya kemarahan sang penguasa alam arwah sudah tak bisa lagi dibendung. Ia mengibaskan tangannya, mendorong tubuh Sundari hingga terlempar dan jatuh tepat di hadapan Ramli. Ramli merangkul kakak iparnya dengan penuh rasa kasih. Berpura-puralah kamu baik padanya. Rampas liontin lonceng di kalungnya dan lempar pada benda yang keras seperti batu atau apa aja, bisik Ramli di telinga Sundari. Sundari bingung dengan permintaan Ramli. Namun ia tak banyak tanya. Dia segera menghampiri makhluk tinggi besar itu dan berkata, Ampun kakang, adikku sama sekali tak bermaksud menantangmu. Dia hanya ingin melihat keadaanku saja, dan aku sudah memutuskan untuk tetap tinggal di sini bersama kakang Gentapati, ucap Sundari. Sundari berlutut di hadapan makhluk itu. Dia memohon dengan sikapnya yang sedih dan meyakinkan. Maka kemarahan makhluk tadi sedikit mereda. Dadanya turun naik, tanda tengah mengendalikan nafsunya untuk membunuh Ramli. Setelah itu, Sundari bangkit dan mengelus dada makhluk yang penuh bulu-bulu kasar itu. Perlahan, wujud raksasa itu pun kembali menjelma sebagai Gentapati. Sundari masih terus mengusap-usap dada Gentapati yang masih telanjang. Matanya tetap memandang Ramli. Dan tibalah saatnya Ramli memberikan tanda dengan anggukan kepala. Secepat itu pula, Sundari mengambil resiko yang sangat tinggi. Dia menjambret sekuat tenaga liontin emas di dada Gentapati. Lalu, bandul kalung itu secepatnya ia lemparkan pada Ramli yang telah siap menangkapnya. Gentapati nampak murka. Dia mendorong keras tubuh Sundari hingga terhempas dan membentur pohon besar. Gentapati, ayo ambil milikmu ini, seru Ramli, membuat Gentapati marah besar. Dia bermaksud menyerang Ramli, namun pemuda itu dengan untung-untungan, dia melemparkan liontin emas berbentuk lonceng tepat ke atas batu besar. Bar! Sungguh di luar dugaan, benturan benda itu beradu dengan batu dapat menimbulkan suara yang dahsyat. Tubuh Gentapati terhuyung. Sebelah tangannya mendekap dadanya yang kini berlubang, dan dari lubang itu mengalir cairan berwarna hijau dan berbau busuk. Ampun, ampun, panas, panas, teriak Gentapati. Nyi Ayunda dan hanya menyaksikan saja. Kini, dia tengah mengeluarkan sesuatu dari dalam telapak tangan kirinya. Perlahan, benda itu keluar, dan Nyi Ayunda mencabutnya. Benda seukuran jarum dengan warna emas kini sudah berada dalam genggamannya. Benda itulah yang dinamakan susuk berkarat, karena telah menyatu dengan darah Nyi Ayunda. Gentapati masih meraung kesakitan, dan tanpa seorang pun yang tahu dan menduga, tiba-tiba Nyi Ayunda berlari dan langsung menghujam benda kecil susuk berkarat tepat di tengah-tengah keningnya. Benda seukuran jarum itu pun lenyap seketika. Yang terlihat hanyalah cahaya hijau dari benda tadi yang terus masuk menerobos rongga kepala Gentapati. Raungan Gentapati alias penguasa alam arwah terdengar semakin dahsyat. Pohon-pohon besar pun ikut bergoyang. Daun-daun juga luruh terkena getaran bahana suara makhluk raksasa yang kini telah tumbang. Namun saat sebelum tubuhnya terburai, lengan raksasa yang panjang itu sempat meraih tubuh Nyi Ayunda yang ada di dekatnya. Tak kusangka, kau juga tega menghancurkan aku, Ayunda. Kau harus ikut hancur bersamaku. Gentapati mencengkeram tubuh Nyi Ayunda yang tak berdaya.
Tak lama setelah itu, tubuh keduanya pun perlahan-lahan sirna dari pandangan Ramli dan Sundari. Mereka sama sekali tak menduga kalau mengalahkan makhluk gaib itu begitu mudah. Ramli teringat kata-kata Sipeng yang berseloroh tentang arti sebuah julukan yang ternyata benar menjadi kenyataan. Genta artinya lonceng, dan pati berarti mati atau kematian. Begitu kata Cipeng. Dan secara kebetulan juga, Ramli melihat makhluk itu berliontin lonceng. Ternyata kamu pintar juga, Peng, gumamnya, membuat Sundari menatapnya heran. Apa, Peng? Siapa yang kamu maksud? Tanya Sundari. Oh, itu temanku di parkiran. Dia mungkin cuma asal tebak. Tapi aku percaya kalau iblis itu juga punya kelemahan, jawab Ramli. Tapi kamu hebat juga. Sepertinya kamu punya kekuatan, ucap Sundari. Iya, aku punya kekuatan. Kekuatan cinta ternyata mampu mengalahkan segalanya, ucap Ramli. Cinta? Tanya Sundari, mengulang kata-kata Ramli. Ramli memandang wajah Sundari, yang juga menatap kagum akan keberanian Ramli. Perlahan, jari-jari Ramli menggerimit lengan Sundari, yang langsung membelas dengan remasanya. Iya, kekuatan cintamu telah membebaskan aku dari belenggu iblis itu. Tapi Sundari memandang tempat di mana Nyi Ayunda telah lenyap bersama sosok Kentapati. Maafkan aku, Nyi Ayunda, kalau telah mengorbankan dirimu demi menolong aku, ucap Sundari. Malam semakin larut, ditambah gerimis kecil mulai turun. Ramli dan Sundari memandang alam hutan cadas pangeran yang semakin sunyi. Tak mungkin mereka pergi dalam cuaca yang kurang bersahabat. Tak ada pilihan lain kecuali mereka menginap di gubuk kecil sampai menunggu matahari esok pagi tiba. Dan kita tak perlu tahu apa yang mereka lakukan, berdua dalam udara yang dingin. Mereka membutuhkan sesuatu untuk menghangatkan tubuh mereka satu sama lain. Suara serangga malam pun sudah tak terdengar lagi. Mereka seperti berlomba untuk menyaksikan kedua insan berlainan jenis. Hanya seekor burung hantu yang masih bertengkar di dekat gubuk dan sesekali memperdengarkan suaranya yang parau. Dengan malu-malu, dia mengepakkan sayapnya, berpindah tempat di atas atap gubuk yang tidak terlalu rapat. Matanya yang bulat semakin bertambah bulat melihat adegan di bawah sana, di hamparan tikar jerami. Burung hantu pun mengepakkan sayapnya, mencari dahan yang terlindung dari gerimis yang mulai deras. Dalam hatinya, dia berkata, "Kapan aku bisa melakukan itu?" Namun, tak ada yang mau menjawabnya. Sampai akhirnya, dia pun tertidur. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.